Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak dan Masnya semuanya, jumpa lagi dalam perkuliahan kita hari ini. Semoga Mbak dan Masnya semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan bahas mengenai mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri. Kita akan bahas mengenai foreign exchange atau yang biasa disebut sebagai valuta asing. Nah, kegunaan dan manfaatnya untuk apa-apa saja sih foreign exchange ini? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Selain itu nanti kita akan juga ngebahas mengenai yang disebut sebagai hedging atau lindung nilai. Nah, apa aja sih kegunaan dari lindung nilai atau hedging tersebut? Oke, mungkin kita bisa geser terlebih dahulu ya dari video ini. Oke, teman-teman semuanya, sama seperti tadi yang saya sempat menjelaskan di sebelumnya. Tadi di sini kita akan bahas mengenai valuta asing atau biasa disebut sebagai foreign exchange. Nah, apa sih foreign exchange ini atau valuta asing? Mungkin bagi kalian yang belum tahu, mungkin misalkan sebagai contoh di sini misalkan sebagai contoh Amerika Serikat memiliki mata uangnya itu misalkan US dollar. Nah, sebagai contoh kan kalau di Indonesia mata uangnya kita kan rupiah atau Indonesian rupiah. Nah, sedangkan kalau setiap dari US dollar itu mata uangnya USD. Nah, jadi setiap dari masing-masing negara di sini memiliki mata uang yang berbeda-beda ya, teman. Hard currency ini merupakan jenis mata uang yang sering digunakan untuk transaksi pembayaran ataupun perdagangan luar negeri. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin melakukan ekspor impor, nah biasanya kita sering banget untuk melakukan perdagangan itu dengan menggunakan mata uang US dollar, GBP, ataupun Britain pound sterling, atau Singapura dollar, ataupun Jepang yen. Nah, itu disebut sebagai mata uang hard currency atau istilah mata uang sering atau familiar digunakan untuk melakukan perdagangan internasional ataupun istilah untuk melakukan pembayaran internasional. Dan yang kedua, di sini ada mata uang soft currency. Nah, apa sih yang dimaksud dengan soft currency? Di sini itu mata uang regional atau istilahnya mata uang yang hanya digunakan untuk melakukan transaksi antar negara tetapi sifatnya regional atau istilah sebagai contoh baju dari Thailand gitu. Nah, berarti kita nanti ingin melakukan pembayaran dengan menggunakan baht Thailand. Begitu juga sama kalau misalkan di sini Thailand misalkan ingin melakukan beli baju batik dari Indonesia. Nah, berarti di sini itu Thailand bisa menyediakan mata uang Indonesia rupiah. Nah, itu sebagai contoh tadi kalau misalkan disebut sebagai soft currency. Kalau dari Indonesia misalkan Indonesia rupiah, kalau dari Thailand baht Thailand, atau dari Malaysia itu Malaysian ringgit. Atau istilahnya di sini mata uang yang kurang familiar atau jarang sekali digunakan untuk melakukan pembayaran dari transaksi internasional. Atau istilahnya di sini mata uangnya resmi sih dikeluarkan dari setiap masing-masing negara, tetapi di sini hanya digunakan untuk melakukan pembayaran regional atau dari satu negara ke negara lain namun sifatnya regional. Nah, berarti kan di sini kan adanya pertukaran barang dan pertukaran mata uang kayak gitu. Nah, otomatis kan kalau di sini itu pasti bakalan berpengaruh atau istilahnya bergerak mata uangnya tersebut terjadinya permintaan dan penawaran dari mata uang untuk melakukan sebagai media pembayaran. Nah, otomatis di sini tuh bakalan berpengaruh sehingga menyebabkan dari namanya sebut sebagai fluktuasi mata uang. Nah, apa sih maksudnya dengan fluktuasi mata uang ini? Nah, jadi seperti ini. Kan sebagai contoh tadi, misalkan di sini kita mengimpor impor barang, misalkan impor kulkas dari misalkan dari Jepang seperti itu. Nah, berarti kan kita harus menyediakan mata uang Jepang yen kan untuk melakukan pembayaran. Nggak mungkin kan mata uang Indonesian rupiah kita bisa digunakan untuk pembayaran di Jepang kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini mata uang Jepang yen kita harus memiliki cadangannya, terus nanti bisa untuk melakukan pembayaran. Nah, otomatis kan nanti di sini akan ada terjadi pertukaran mata uang dari satu negara ke negara yang lain. Otomatis kan di sini bakalan berpengaruh banget kan ya kayak gitu istilahnya dengan cadangan mata uang mata uang yang disediakan oleh Jepang. Sebagai contoh tadi kan kita melakukan impor barang dari Jepang kayak gitu. Nah, otomatis di sini cadangan uang yang dari Jepang di sini tuh Bank of Jepang atau istilahnya bank sentral dari Jepang di sini itu nggak mungkin secara serta-merta dia langsung mencetak uang Jepang yen sebanyak-banyaknya gitu, nggak mungkin juga. Kalau misalkan semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, mungkin di sini kita hampir berkaitannya dengan materi pengantar ilmu ekonomi. Kalau semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, otomatis nanti di sini bakalan terjadi inflasi yang cukup besar banget. Nah, jadi di sini itu sangat dilarang banget atau dihindari banget di sini itu mata uang itu dicetak sebanyak-banyaknya. Mungkin di awal-awal perkuliahan kita juga sempat membahas ya mengenai kenapa sih istilahnya di sini itu uang itu di sini
dengan menggunakan cadangannya berupa emas. Nah, mungkin bisa di flashback kembali lagi ya di video-video sebelumnya. Nah, terus habis itu di sini, nah ada beberapa sih yang menyebabkan dari fluktuatif atau pergerakan nilai mata uang. Nah, jadi di sini tuh mata uang itu dari hari ke hari itu berbeda-beda ya harganya kayak gitu. Istilahnya kayak harga untuk pembelian dari mata uang luar negerinya seperti itu. Sebagai contoh, kita tadi membutuhkan mata uang Jepang Yen seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, untuk yang pertama di sini ada penyebab dari fluktuasi atau pergerakan dari nilai mata uang. Yang pertama di sini ada yang disebut sebagai ekspor dan impor. Nah, kenapa sih di sini ekspor dan impor ini berpengaruh banget dengan pergerakan nilai mata uang? Nah, sebagai contoh seperti tadi, misalkan kita membutuhkan barang, misalkan kulkas kayak gitu, kita mengimpor dari Jepang. Nah, otomatis kan di sini kita membutuhkan mata uang Jepang Yen kan kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan membutuhkan mata uang Jepang Yen, ya berarti kan kita harus melakukan pembelian mata uang Jepang Yen dari mata uang rupiah kita ditukar ke mata uang Jepang Yen. Nah, otomatis kan di sini kan terjadi ya peningkatan untuk melakukan request untuk melakukan pembelian dari mata uang Jepang Yen. Nah, sedangkan misalkan di sini mata uang Jepang Yen-nya itu tersedianya terbatas. Nah, otomatis kan kalau misalkan di sini kalau suatu barang yang tersedianya terbatas, sedangkan di sini permintaannya banyak, otomatis kan nanti di sini harganya itu bakalan melonjak seperti itu. Nah, sama seperti mata uang Jepang Yen ini. Nah, kalau misalkan di sini ketersediaan mata uang Jepang Yen-nya itu sedikit, nah sedangkan di sini banyak orang yang ingin melakukan pembelian mata uang Jepang Yen, otomatis nanti di sini harga akan melonjak atau naik. Jadi istilahnya hukum permintaan dan penawaran di sini itu berlaku seperti itu. Nah, di sini juga kenapa sih ekspor impor ini di sini berpengaruh banget ya, karena misalkan di sini kita melakukan impor barang dari luar negeri kayak gitu. Nah, otomatis kan kita membutuhkan mata uang asing. Nah, jadi di sini itu kita perlu melakukan pembelian atau penjualan dari mata uang asing tersebut untuk melakukan pembayaran dari transaksi perdagangan ekspor atau impor kita. Nah, jadi di sini itu submateri ini tuh berkaitan banget ya sama submateri sebelumnya. Kan sebelumnya kita membahas mengenai perdagangan internasional. Kan tadi kan di sini kan kemarin kita sudah ngebahas dari perdagangan internasional itu bagaimana sih perdagangan kalau misalkan dari satu negara ke negara yang lain, terus untuk media pembayarannya di sini bagaimana biar aman kan, kalau kemarin kan dengan menggunakan letter of credit. Nah, sekarang kita lebih berfokus ke alat pembayarannya atau istilahnya disebut sebagai tadi itu valuta asing atau disebutnya sebagai foreign exchange. Nah, itu kebijakan yang pertama, faktor pertama dari pergerakan mata uang atau fluktuasi mata uang. Nah, yang kedua, oke teman-teman, yang kedua di sini ada yang disebut sebagai yang mempengaruhi dari tingkat fluktuasi mata uang. Di sini tuh ada inflasi. Nah, kenapa sih inflasi di sini itu bisa berpengaruh banget dengan fluktuasi mata uang? Jadi begini, kan kalau misalkan semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, sama seperti tadi yang saya jelasin, otomatis kan di sini fluktuasi harga atau inflasinya itu bakalan semakin besar. Nah, otomatis kan di sini itu istilahnya semakin banyak uang yang beredar, inflasi bakalan semakin besar. Nah, sedangkan di sini itu kalau misalkan uangnya semakin sedikit, inflasinya akan semakin kecil. Nah, kan semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, sedangkan barang-barang di sini semakin kebutuhannya sedikit, dan otomatis kan nanti di sini itu harga suatu barang itu bakalan akan meningkat atau menanjak seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, misalkan kita melakukan impor barang dari Jepang kayak gitu. Nah, sedangkan di sini misalkan Jepang memiliki inflasinya itu rendah kayak gitu. Nah, berarti kan di sini barang-barangnya kita itu di sini itu istilahnya kita melakukan impor barangnya itu ya istilahnya ya di sini ngimpor. Namun di sini kita memiliki mata uang Jepang. Nah, jadi di sini mata uang Jepang itu tergantung banget kayak gitu istilahnya dengan tingkat inflasi dari negara Jepang. Kalau di sini dia semakin banyak mengedarkan uang, inflasinya semakin tinggi, otomatis harga mata uangnya dari Jepangnya tersebut itu juga ikut meningkat seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk inflasi di sini yang negara yang cukup sedikit dari tingkat inflasi itu yang saya tahu di dunia itu negara Jepang. Kenapa? Di sini itu negara Jepang itu cenderung negaranya itu tidak konsumtif kayak gitu. Ibaratnya tidak seperti di Indonesia. Dia kalau misalkan memiliki uang daripada digunakan untuk membeli suatu keperluan, alangkah lebih baiknya dia itu berpikir ke masa mendatang kayak gitu. Istilahnya dia menyimpan uangnya tersebut itu disimpan, terus nanti akan meningkatkan bunga kayak gitu, dan otomatis kan di sini ibaratnya uangnya tersebut itu diproduktifkan seperti itu. Jadi istilahnya di sini itu tingkat inflasi yang di negara yang paling rendah banget itu di negara Jepang. Nah, selanjutnya oke teman-teman semuanya, selanjutnya di sini itu ada lagi beberapa faktor menyebabkan fluktuasi harga suatu mata uang suatu negara. Di sini itu ada yang disebut sebagai kebijakan suatu negara. Nah, kenapa sih di sini kebijakan suatu negara itu bisa berpengaruh banget sama
pergerakan dari mata uang suatu negara. Oke, jadi begini. Kalau misalkan sebagai contoh, misalkan negara Indonesia di sini membatasi misalkan ekspor kertas kayak gitu. Nah, otomatis kan kalau misalkan di sini kertas yang dibatasi ekspornya kayak gitu. Nah, sedangkan kebutuhan kertas di luar negeri di sini itu misalkan disuplai sebagian besar dari Indonesia. Nah, otomatis di sini itu kalau misalkan kertasnya di sini lebih banyak disuplainya dari Indonesia, kan berarti kan istilahnya dari luar negeri itu ketergantungan atau membutuhkan banget kertas dari Indonesia. Nah, otomatis kan kalau di sini misalkan pemerintah membatasi ekspor kertas, nah otomatis kan di sini kan ketersediaan barangnya itu bakalan semakin sedikit. Nah, kalau misalkan ketersediaan barangnya semakin sedikit, nah otomatis kan harga dari kertas tersebut akan naik kan untuk yang dilakukan ekspor biaya dari kertasnya tersebut. Nah, otomatis kalau misalkan dari di sini kertas itu dijual di ekspornya di sini harganya naik, nah otomatis di sini juga nanti harga mata uang rupiahnya di sini juga bakalan naik. Nah, jadi di sini itu tergantung dari pergerakan mata uangnya itu bisa juga disebabkan dari kebijakan suatu negara. Sebagai contoh itu tadi salah satunya itu dari misalkan tadi itu penaikan dari pajak ekspor suatu komoditi barang. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir di sini ada faktor yang menyebabkan dari fluktuasi mata uang atau pergerakan dari mata uang yang disebut sebagai di sini ketersediaan barang dari yang digunakan untuk suatu ekspor atau impor. Nah, misalkan sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita mengimpor kertas kayak gitu. Nah, terus ternyata kan di sini kan tadi kita batasin kan. Nah, otomatis ya tadi sama seperti yang saya jelasin di sini itu kalau misalkan di sini kertas kita batasin, otomatis kan nanti di sini harga produk barangnya tersebut bakalan dijual itu bakalan cenderung meningkat kayak gitu di pasar internasional. Nah, terus habis itu nanti di sini itu otomatis kan kalau harganya meningkat sedangkan di sini produsennya cuma hanya ada di Indonesia doang kayak gitu, otomatis kan di sini kan mau nggak mau dari negara lain itu bakalan melakukan pembelian seberapapun harganya tersebut naik atau setinggi apapun itu pasti bakalan dilakukan pembelian. Sebagai contoh kan misalkan kita mau mencuci baju, nah sedangkan di sini itu nggak ada produk lainnya kayak gitu untuk deterjen, misalkan ada deterjen A kayak gitu. Nah, sedangkan di sini nggak ada deterjen lainnya. Nah, otomatis kan nanti kan di sini sedangkan barangnya atau stoknya itu sedikit, sedangkan di sini banyak yang melakukan permintaan untuk melakukan pembelian, nah otomatis kan harganya cenderung bakalan naik. Nah, jadi di sini kalau misalkan barangnya tersebut cenderung harganya akan naik, nah di sini juga bakalan berpengaruh juga sama pergerakan harga mata uang dari suatu negara. Nah, sebagai contoh tadi kan di sini mata uang kita misalkan mata uang rupiah. Nah, sedangkan di sini komoditas barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau benar-benar perlu banget di pasar internasional. Nah, otomatis di sini juga bakalan mempengaruhi suatu mata uang suatu negara. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ada lagi nih isu terbarunya. Di sini itu ada salah satu komoditas yang dibatasi. Sebagai contoh di sini itu saat ini yang isu yang benar-benar lagi hangat itu isu komoditas nikel. Di sini itu sama pemerintah Indonesia itu dibatasin banget untuk melakukan ekspor. Kenapa dibatasin? Karena di sini kebetulan emang ketersediaan nikel kita hanya cukup untuk beberapa puluh tahun ke depan, sedangkan di sini juga di masa mendatang di sini itu di luar negeri, di seluruh negara di dunia, otomatis kan nanti kan di sini bakalan mengikuti perkembangan zaman kan seperti itu, Nas. Pastikan otomatis di sini mobil itu nggak cuman hanya dalam berbahan bakar dalam bentuk minyak. Nah, otomatis nanti di masa mendatang itu mobil itu pasti bakalan berbentuk dengan menggunakan baterai atau dengan menggunakan listrik seperti itu. Nah, jadi di sini itu sama pemerintah mulai sekarang mulai dari tahun ini kayak gitu itu dibatasin banget kayak gitu untuk melakukan ekspor nikel. Nah, atau istilahnya di sini itu ekspor dari salah satu biji nikel. Nah, apa sih kenapa di sini istilahnya nikelnya itu benar-benar dibatasin banget sama pemerintah untuk diekspor kayak gitu? Pertama, karena di sini itu nikel itu sebagai sumber bahan baku untuk membuat baterai. Nah, jadi kalau misalkan di sini sumber bahan bakunya di sini semakin sedikit, otomatis di sini bakalan berkurang kan kayak gitu. Nah, biasanya di sini itu pemerintah itu bukan pemerintah, maksudnya Indonesia itu melakukan impor nikel ini ke luar negeri, ke Eropa gitu. Nah, tapi mulai tahun ini dibatasin karena di masa mendatang di sini nikelnya itu akan digunakan untuk ekspor untuk digunakan untuk membuat baterai, terus habis itu nanti akan diproduksi untuk menjadi baterai dan nanti bisa digunakan untuk dijual ke luar negeri seperti itu. Nah, nanti jadi di sini bisa meningkatkan utilitas atau nilai dari
produk barangnya. Jadi kan kita nggak cuman mengekspor nikel aja, tetapi nanti di masa mendatang kita bisa mengekspor baterai seperti itu. Nah, jadi di sini itu kan sedangkan mobil listrik itu seluruh dunia nanti di masa mendatang itu membutuhkan. Nah, jadi di sini itu udah mulai pemerintah itu menggunakan mengoptimalkan dari biji nikelnya tersebut itu untuk dijadikan suatu baterai dan bisa diekspor ke luar negeri nantinya seperti itu. Oh ya, sedikit tambahan. Tadi kita itu negara Indonesia sebagai salah satu dari beberapa negara yang cukup besar banget untuk melakukan ekspor nikel. Kalau nggak salah, setahu saya itu kita nomor 4 terbesar di dunia, itu nomor 4 terbesar di dunia kita melakukan ekspor nikel. Nah, jadi di sini itu makanya mulai dari sekarang itu banyak beberapa negara itu mengurangi dari ekspor nikelnya untuk di masa mendatang kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita banyak menggunakan nikel saat ini kan otomatis nanti stok barangnya di sini bakalan berkurang seperti itu. Nah, akibat dari pembatasan nikelnya ini kan otomatis kan nanti di sini kan harga nikelnya itu di dunia kan pasti bakalan melonjak kan kayak gitu istilahnya. Kan nanti produksi barang-barang yang menggunakan nikel, misalkan sebagai contoh sendok itu menggunakan nikel juga untuk stainless steel-nya agar anti karat kayak gitu. Nah, berarti di sini kan otomatis harga nikelnya itu bakalan meningkat kayak gitu. Nah, otomatis kalau harga nikelnya semakin meningkat kayak gitu, sedangkan ketersediaan bahan bakunya di sini semakin sedikit, nah otomatis di sini kan harganya juga bakalan meningkat. Nah, harga nikelnya itu otomatis di pasaran bakalan meningkat dan otomatis di sini juga nanti mata uang suatu negara tersebut itu juga akan berpengaruh juga terhadap suatu komoditas yang di sini yang dibatasi seperti itu. Baik, Mbak dan Masnya, tadi kan kita sudah ngebahas ya mengenai foreign exchange atau istilahnya mata uang valuta asing kayak gitu. Terus kita ngebahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenapa sih dari mata uang asing atau valuta asing itu bisa bergerak berfluktuatif setiap hari dari hari satu ke hari yang lainnya. Nah, jadi di sini itu disebabkan karena tadi beberapa hal. Yang pertama di sini tadi itu karena emang jumlah ketersediaan stok komoditas di sini setiap dari satu negara ke negara yang lainnya sedikit kayak gitu atau istilahnya terbatas kayak gitu. Dan yang kedua di sini sebagian di antara yang lainnya tadi di sini itu bisa jadi adanya intervensi atau kebijakan pemerintah. Oke, baik. Selain itu di sini juga ada lagi yang menyebabkan beberapa kenapa di sini itu istilahnya mata uang valuta asing ini bisa bergerak berfluktuatif setiap hari dari hari satu ke hari yang lainnya. Oke, di sini itu ada beberapa jenis untuk yang sistem foreign exchange rate adalah merupakan harga yang dimana merupakan penentu kira-kira di sini itu untuk mempertukarkan salah satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Nah, jadi di sini itu kan tadi kita sudah ngebahas kayak gitu ya untuk mata uang. Misalkan kita tadi memiliki mata uang Indonesian rupiah. Nah, terus habis itu kita melakukan impor kayak gitu, impor barang dari Jepang kayak gitu. Nah, otomatis kan kita membutuhkan mata uang Jepang yen kan kayak gitu. Nah, jadi di sini itu bagaimana sih cara menentukannya kayak gitu, menentukan nominal harga mata uang Jepang yennya. Nah, di sini itu ada beberapa sistem yang mengatur dari harga nominal dari mata uang Jepang yen tadi. Jadi nggak cuma hanya faktor-faktor yang tadi saja ya, tetapi di sini ada beberapa jenis sistem yang biasanya digunakan dari setiap masing-masing negara. Itu ada tergantung nanti dia akan menggunakan sistem yang mana. Nah, yang pertama di sini ada sistem flexible exchange rate. Nah, jadi di sini itu untuk mata uangnya itu di sini itu disesuaikan atau istilahnya di sini diserahkan seluruhnya itu berdasarkan kekuatan pasar. Nah, jadi di sini tergantung dari permintaan dan pembelian, permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah, jadi di sini nggak ada intervensi sama sekali dari pihak pemerintah masing-masing negara tersebut. Nah, jadi sebagai contoh tadi misalkan di sini mata uang Jepang yen. Nah, terus habis itu di sini itu dia misalkan menggunakan sistem flexible exchange rate atau istilahnya tukar menukar mata uangnya dari mata uang Jepang yen ke mata uang lain atau mata uang lain ke mata uang Jepang yen. Di sini itu ditentukan berdasarkan kekuatan pasar. Nah, jadi di sini itu ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar. Nah, itu disebut sebagai flexible exchange rates atau istilahnya tanpa ada batasan kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fixed exchange rates atau istilahnya di sini itu
nilai tukar yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, maksudnya di sini itu bagaimana? Nah, kalau misalkan di sini salah satu negara dia menetapkan nilai tukar mata uangnya itu di sini dibatasin, di sini kayak gitu istilahnya, di sini itu dibatasin dengan batasan-batasan tertentu, atau istilahnya diberikan batasan minimal dan batasan maksimal. Nah, misalkan sebagai contoh di Indonesia kayak gitu, misalkan di Indonesia untuk menukarkan dari mata uang Indonesia rupiah ke mata uang US dollar kayak gitu, misalkan di sini diperdagangkan di harga Rp14.000 sampai Rp15.000. Nah, kalau misalkan lebih dari Rp15.000, nah di sini biasanya nanti pemerintah akan melakukan intervensi, atau istilahnya di sini dia kan dibatasi di harga maksimal di 15.000. Kalau misalkan lebih dari 15.000, di sini pemerintah akan turut serta mengcover kayak gitu istilahnya. Jadi di sini itu hanya dibatasi di maksimal 15.000, tidak boleh lebih dari 15.000. Nah, bagaimana kalau misalkan di bawah dari 14.000? Ya itu sangat bagus kan kayak gitu istilahnya kan. Berarti di sini ibaratnya nilai tukar rupiah itu semakin menguat. Jadi istilahnya kan di sini kita ingin melakukan pembelian mata uang dolar, di sini kan istilahnya membutuhkan sedikit mata uang rupiah kalau misalkan harganya di bawah 14.000. Bagaimana kalau misalkan di harga di atas lebih dari 15.000? Kan berarti kan kita membutuhkan banyak rupiah untuk menukarkan sebanyak $1 seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai fixed exchange rate, atau istilahnya diberikan batasan kayak gitu. Batasannya di berapa gitu istilahnya, batasan maksimal. Nah, terus selanjutnya di sini ada lagi juga sistemnya itu sistem manage exchange rate, atau terdapat intervensi bank tetapi tidak mempertahankan nilai tukar. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih kayak gitu istilahnya kalau yang untuk manage exchange. Nah, kalau yang untuk sistem manage exchange rate atau sistem ini, jadi istilahnya dia hampir sama sih ya seperti yang fixed rate, atau istilahnya diberikan batasan kayak gitu, diberikan batasan oleh pemerintah. Tetapi kalau yang ini dia sama diberikan batasan, tetapi di sini sebelum melakukan transaksi apapun kayak gitu, baik itu pihak yang melakukan transaksi pertukaran mata uang, di sini tuh harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Nah, seperti contoh misalkan di sini misalkan kayak gitu istilahnya misalkan Mas Jihad di sini ingin melakukan penukaran mata uang dari Indonesian rupiah ke Jepang yen. Nah, jadi di sini itu dia tuh nggak berdasarkan harga pasar kayak gitu kan. Jadi istilahnya di sini misalkan harga pasarnya di dunia misalkan di kisaran $300 per yen, $300 per 1 yen. Nah, misalkan di sini itu sebelum masuk ke pasar kayak gitu istilahnya, nanti di sini Mas Jihad itu datang ke bank. Setelah nanti dari bank akan menginputkan, terus diinformasikan atau dicek kembali lagi datanya tersebut akan dikirimkan ke pemerintah, apakah nominalnya itu apakah sesuai dengan harga yang di pasar kayak gitu. Maksudnya seperti ini, misalkan harga yang di pasar tadi misalkan di Rp300. Nah, terus habis itu misalkan di sini Mas Jihad itu tadi di harganya misalkan di harga 297. Nah, kan berarti kan masih ada selisih kan gitu, atau kurang kan kayak gitu istilahnya. Misalkan di bank itu pada saat itu menjual mata uang Jepang yennya di 297. Nah, berarti kan ini masih bisa ditoleransi. Nah, jadi di sini tuh kebetulan pemerintah memberikan batasan itu misalkan untuk yang tadi penukaran dari mata uang Indonesian rupiah ke Jepang yen ini di harga Rp350 per 1 Jepang yen kayak gitu. Nah, jadi di sini itu ibaratnya hampir sama ya seperti fixed rate, tetapi di sini sama-sama diberikan batasan. Tapi batasannya itu ya hampir sama sih kayak fixed rate. Fixed rate itu ya batasan, ya udah nanti misalkan udah nyampe di 350 ya stop di 350, walaupun harga melonjak tinggi ya tetap di harga 350. Tetapi kalau yang untuk yang manage exchange rate di sini kalau udah nyampe di 350, di sini kalau misalkan melonjak lebih tinggi, mau nggak mau nanti di sini pemerintah yang bakalan mengcover seperti itu untuk atau selisih dari harga dengan harga yang ada di pasar, seperti itu Mbak dan Masnya. Oke, Mbak dan Masnya, tadi kan kita sudah membahas mengenai valuta asing atau falas. Nah, sekarang di sini kita akan bahas mengenai hedging dalam foreign exchange, atau istilahnya lindung nilai dalam perdagangan mata uang asing. Nah, maksudnya apa sih di sini? Nah, hedging itu merupakan strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi mata uang. Nah, jadi maksudnya ini seperti apa? Nah, misalkan sebagai contoh begini. Misalkan sebagai contoh Mas Jihad misalkan di sini dia pedagang ekspor kulkas misalkan dari pedagang impor kulkas dari Jepang misalkan kayak gitu. Nah, misalkan di sini itu produsen impornya dari Jepang misalkan Mas Reja Sapitra, misalkan dari Mas Reja itu tinggal di Jepang, dia sebagai produsen kulkas kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti kan di sini
otomatis kan Mas Jihad tadi di sini sebagai pihak importir, nah dia harus melakukan pembayaran kan kayak gitu, pembayaran kulkas yang akan dikirimkan Mas Reza. Dan otomatis kalau misalkan di sini misalkan asumsikan Mas Jihad itu melakukan transaksi itu pada tanggal 1 Maret kayak gitu. Bukan ralat, maksudnya 1 November tahun 2020. Nah, ternyata nggak mungkin dong seketika saat itu juga nanti Mas Reza langsung mengirimkan kulkasnya kayak gitu, istilahnya pada tanggal 1 November langsung dikirimkan ke Jakarta misalkan, atau ke Indonesia misalkan kayak gitu. Nah, otomatis kan nanti biasanya bakalan ada jeda waktu kan kayak gitu, istilahnya jeda waktu. Misalkan di sini Mas Reza tuh bilang kepada Mas Jihad, Mas, saya hanya menyanggupi kulkasnya itu nanti baru dikirim misalkan pada tanggal 20 November kayak gitu. Oh baik Mas, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, otomatis kalau misalkan di sini kurs yang berlaku untuk 1 Jepang Yen misalkan pada tanggal 1 November tahun 2020 misalkan sebagai contoh seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya di sini pada tanggal 1 November kursnya mata uang Jepang Yen itu berlaku di harga 139,95 sen. 139,95 rupiah per 1 Jepang Yen. Nah, misalkan di sini itu dia membeli kulkas misalkan tadi sebanyak 100 unit, terus habis itu total keseluruhannya misalkan sebanyak 1000 yen. Nah, dari total misalkan ya diasumsikan misalkan sebanyak 1000 yen. Nah, berarti kan di sini tadi kan harganya pada tanggal 1 November itu di harga 139,95 rupiah per 1 yen. Nah, otomatis nanti pada tanggal 20 November harga Jepang Yen itu nggak mungkin masih sama di 139,95. Nah, kita cek kembali ya, misalkan pada tanggal 20 November di sini mata uang Jepang Yen itu di harga 136,38. Nah, otomatis kan di sini kan bergerak kan, fluktuatif kan kayak gitu. Nah, apa sih kegunaannya dari hedging? Nah, jadi di sini hedging itu melindungi atau lindung nilai. Nah, maksudnya di sini lindung nilai itu bagaimana? Nah, jadi seperti contohnya kan tadi Mas Jihad itu kan tadi kan sepakat tanggal 1 November dengan Mas Reza di sini untuk melakukan transaksi pembelian kulkas kayak gitu. Nah, kebetulan di sini pada tanggal 1 November di sini itu fix. Oke, kita lakuin kerjasama ya kayak gitu, dan saya bayar pada tanggal 1 November. Nah, nanti kulkasnya silakan dikirim pada tanggal 20 November kayak gitu. Nah, jadi otomatis di sini kalau misalkan dia menggunakan kerjasamanya atau proses untuk transaksi pembelian barang internasionalnya di sini dia menggunakan hedging atau lindung nilai. Nah, jadi di sini itu ya misalkan tadi Mas Jihad itu membeli pada tanggal 1 November walaupun dikirimnya nanti tanggal 20, kurs yang berlaku itu kurs yang tetap yang berlaku di pada tanggal 1 November, bukan pada tanggal 20 November ini. Kan kalau tadi 20 November itu di harga 136, bukan yang itu, tetapi kurs yang berlaku pada tanggal November, pada tanggal 1 November sebesar 139,95. Jadi kurs yang berlaku itu kurs pada transaksi dimulai antara pihak produsen dan pihak pembeli. Produsen dan pihak pembeli. Nah, jadi itu yang disebut sebagai lindung nilai. Nah, jadi maksudnya di sini lindung nilai itu istilahnya untuk membatasi gitu. Istilahnya maksudnya di sini membatasi apa? Jadi istilahnya membatasi pergerakan gejolak harga. Ya kalau misalkan nanti pada tanggal 20 November ini istilahnya tadi misalkan harganya itu lebih dari 139 kan, yang ada kan merugikan Mas Jihad kan kayak gitu. Misalkan ternyata pada tanggal 20 November tadi misalkan di sini ternyata misalkan diasumsikan pada tanggal 20 November ternyata bukan di harga 1 Jepang Yen-nya bukan di 136, ternyata misalkan dia harganya 145, kan otomatis kan Mas Jihad yang rugi kan kayak gitu. Misalkan di sini tadi misalkan harga 1 Novembernya itu kan dibuat kesepakatan Mas Jihad itu membayar per 1 Jepang Yen itu di harga 139. Nah, jadi maksudnya di sini hedging atau lindung nilai itu membatasi atau melindungi transaksi dari antara pihak produsen dan pihak pembeli kayak gitu. Istilahnya di sini dilakukan di awal atau di muka seperti itu. Tapi di sini tergantung juga sih ya kayak gitu, apakah menggunakan kursnya yang kurs di awal transaksi atau kurs di akhir transaksi, tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu pihak produsen ataupun pihak pembelinya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu tadi penjelasan mengenai lindung nilai. Nah, terus habis itu di sini sama seperti tadi yang saya bilang ya kayak gitu. Kenapa sih di sini digunakan hedging ya? Di sini tuh untuk meminimalkan besaran kerugian. Nah, jadi kan sama seperti tadi yang saya jelasin, kalau misalkan di sini tanpa ada batasan, ya kalau harganya itu tadi menurun kayak gitu ya, ternyata harganya itu misalkan naik jadi 145, kan kasihan Mas Jihad kan kayak gitu. Kasihan kan Mas Jihad tadi harusnya dia nge-request pembeliannya pada tanggal 1 November itu di harga 139, jadi pada tanggal 20 November naik jadi 145
145, kan dia harus menyediakan uang lebih banyak untuk melakukan penukaran mata uang atau kursnya. Nah, kalau misalkan di sini istilahnya harganya itu lebih rendah, sebagai contoh kayak tadi ya, di sini ya sebenarnya ya diuntungkan ya untuk apa namanya ya, yang diuntungkan itu ya tadi sebagai pihak produsennya. Tetapi ya Mas Jihad ya mau nggak mau, dia kan di sini kan awalnya kan tadi ternyata pada tanggal 20 November di sini dibuat bukan pada tanggal 20 November ternyata kursi yang berlaku itu di harga 136,38. Nah, kan tapi kan tadi sudah dibuat kesepakatan di awal itu untuk transaksinya itu berlaku pada saat awal transaksi. Ternyata di sini ya sudah, walaupun nanti tanggal 20 November di sini kursnya di harga 136, tetap Mas Jihad bayar ya di sini ya tetap pada kurs Rp139,95 per 1 yen Jepang, seperti itu. Nah, jadi di sini tergantung dari kesepakatannya, apakah difikskan nominalnya itu pada awal transaksi atau pada akhir transaksi, seperti itu. Kebanyakan sih biasanya itu difiksasikan atau difinalkan itu pada awal terjadinya transaksi ya, Mbak dan Masnya. Seperti itu tadi penjelasan mengenai hedging atau lending. Oke, teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah ngebahas ya mengenai foreign exchange atau istilahnya mata uang valuta asing kayak gitu. Nah, jadi di sini itu digunakannya untuk apa sih mata uang valuta asing itu? Jadi di sini itu untuk melakukan penukaran antar satu negara ke negara yang lain. Kalau misalkan ingin melakukan transaksi perdagangan internasional, nah ini bisa diselesaikan dengan mata uang asing. Nah, jadi di sini sebagai contoh untuk mata uang asing itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama di sini ada hard currency dan yang kedua di sini ada soft currency. Nah, bedanya apa sih antara hard dan soft currency? Kalau hard currency di sini itu mata uang yang sering digunakan untuk melakukan pembayaran ataupun istilah untuk melakukan transaksi perdagangan di luar negeri. Sebagai contoh US dollar, Jepang yen, terus Singaporean dollar, terus Australian dollar atau Great Britain pound sterling atau GBP. Nah, itu yang disebut sebagai hard currency. Nah, selanjutnya di sini ada soft currency. Nah, apa sih yang dimaksud dengan soft currency? Di sini mata uang yang sebenarnya resmi, sama-sama resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara, tetapi di sini hanya digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan regional atau istilahnya antar satu wilayah ke wilayah yang lain kayak gitu. Istilahnya untuk melakukan perdagangan untuk pertukaran barang antar satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, di sini itu bedanya itu antara tadi hard currency dan soft currency. Nah, tadi juga kita sudah ngebahas ya penjelasan mengenai kenapa sih harga dari mata uang itu kursnya itu selalu bergerak atau fluktuatif setiap hari. Sebagai contoh tadi di sini itu adanya intervensi dari pemerintah kayak gitu istilahnya. Terus habis itu di sini karenanya keterbatasan dari stok barang yang tersedia. Nah, di sini bisa mengakibatkan suatu harga dari suatu mata uang itu bisa bergejolak, bisa naik atau bisa turun. Dan selain itu tadi juga kita sudah membahas ya teman-teman semuanya penjelasan mengenai hedging atau lindung nilai. Nah, jadi di sini maksudnya itu memberikan kesempatan kepada pihak pembeli di sini itu untuk meminimalkan resiko kerugian atau resiko dari fluktuasi harga di masa mendatang. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan tadi sebagai contoh Mas Jihad di sini sepakat dia membuat deal pada tanggal 1 November, di sini misalkan harga kursnya itu di harga 139,95. Ya sudah, nanti walaupun barang itu dikirimkan pada tanggal 20 November ya di sini ya Mas Jihad itu tetap bayarnya ya pada kesepakatan di awal, tergantung dari kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual seperti itu. Nah, jadi di sini walaupun nanti pada tanggal 20 November kursnya itu istilahnya lebih tinggi, ya berarti di sini Mas Jihad diuntungkan. Kalau misalkan kursnya pada tanggal 20 November bukan di 139 tetapi di harga 145, Mas Jihad diuntungkan karena di sini istilahnya Mas Jihad itu membeli barangnya itu di harga yang sudah ditetapkan lebih rendah daripada harga pasarnya. Nah, bagaimana kalau misalkan harga pasarnya itu ternyata di bawah dari 139? Sebagai contoh, ini kan kita bisa lihat tanggal 20 November ternyata harganya 136. Nah, berarti kan di sini kan ya yang diberikan keuntungan itu ya tadi di pihak produsen ya, karena di sini dia barang yang laku dan istilahnya di sini mendapatkan uang itu jauh lebih besar kan, karena tadi di sini sesuai dengan kesepakatan awalnya itu tadi di harga 139,95 per 1 Jepang yen. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, demikiannya untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga materi-materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu ya. Sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan.